sahabat sipil, kembali lagi nih di acara podcastnya WPU Kes. Nah, seneng banget nih bisa ketemu sama kalian lagi. Kalau kalian ingat nih, kita kemarin sempat ngobrol juga sama narasumber kita kali ini. Ini ada Mas Furkon. Nah, kemarin tuh kita ngobrolnya seru banget tentang job desk ya Mas Furkon ya, dan tentang pekerjaan yang ada di WPU khususnya yang dikerjakan oleh Mas Furkon. Nah, dari obrolan kita kemarin itu ternyata banyak banget yang tertarik gitu. Ada insight yang masuk itu, maksudnya respon dari teman-teman tuh bagus gitu. Nah, makanya kita kali ini ngobrol lagi cuman dengan pembahasan atau topik yang berbeda. Kali ini kita mau membahas tentang website nih Mas. Kemarin kan Mas Furkon sempat menyinggung job desk yang ada di WPU, salah satunya tentang pembuatan website ya gitu. Nah, kenapa sih website gitu? Karena di era digital sekarang website itu nggak cuman kayak pelengkap, cuman udah jadi bagian penting dari sebuah perusahaan gitu. Mungkin kalau orang umum pengen mencari info-info itu di Google, nah ya, makanya dengan adanya website resmi di sebuah perusahaan mungkin menjadikan pelanggan atau orang-orang yang mencari itu lebih percaya gitu. Nah, yuk kita ngobrol bahas satu persatu tentang website yang ada di PT Widya Prima Utama. Di PT Widya Prima Utama nih khususnya. Sebenarnya kita sudah lama punya website ya Mas ya. Cuman dengan adanya Mas Furkon ini kita dibantu banget dengan update website. Menurutmu seberapa penting sih Mas perusahaan itu punya website? Untuk di era sekarang sih itu penting banget ya untuk punya website, apalagi untuk perusahaan sebesar WPU, karena dari website itu bisa jadi sumber informasi utama dari untuk calon pelanggan. Jadi lebih gampang diakses juga dibandingkan untuk cari dari sosial media, walaupun sama-sama bisa dapat informasi. Tapi kalau di website itu lebih tergabung, menyatu lah. Jadi tinggal cari di situ aja, semuanya ada. Jadi lebih valid gitu ya, bahwa website itu yang langsung dari PT Widya Prima Utama gitu ya. Nah, kalau itu tadi bahwa kita menyatakan kalau memang sebuah perusahaan itu valid atau dapat dipercaya dengan mungkin kita punya website perusahaan. Nah, dulu Mas, sebelum tadi kan kita sempat ngobrol bahwa awal tadi WPU sebenarnya sudah punya website di awal. Cuman dengan adanya Mas Furkon, website WPU itu lebih baik lah. Mungkin perbedaannya apa Mas dari website yang sebelumnya sama setelah website yang sekarang? Untuk website sebelumnya itu sebenarnya sudah cukup rapi, tapi mungkin karena jarang di update gitu, jadi masih banyak yang kurangnya, dan informasinya juga masih kurang efektif, jadi masih terlalu panjang. Atau kalau misal salah satu contohnya aja apa Mas yang sekiranya kelihatan banget nih perbedaannya dari tampilan atau home-nya WPU yang dulu sama sekarang? Kalau di halaman home-nya itu lebih diringkas lagi informasinya, jadi daripada pelanggan nanti buka halaman home dengan banyak informasi, lebih baik diringkas lagi. Nanti kalau mau lebih tahu lebih lanjut bisa buka halaman-halaman lain. Memang sebelumnya seperti apa Mas halaman atau home-nya website WPU? Kalau dari halaman home-nya seperti tadi itu bisa dibilang informasinya terlalu banyak di situ. Jadi bisa diringkas lagi, dan untuk tampilan itu ada di update untuk backgroundnya. Jadi di halaman home itu ada beberapa segmen, tapi karena backgroundnya sama, jadi pengunjung itu jadi kurang fokus. Jadi sudah pas di scroll itu sebenarnya itu udah beda segmen, tapi kurang kelihatan. Jadi kalau di kemarin dicoba untuk ganti, disesuaikan lagi backgroundnya, jadi bisa ada kontrasnya. Jadi setelah scroll gitu bisa kelihatan lah bedanya setiap segmen. Dari perubahan tampilan website yang sebelum dan sekarang Mas, jadi intinya yang diupdate itu apa aja? Kemarin sebelum diupdate itu
dibagi dua kategori dulu, mau yang udah update. Satu UI UX, yang kedua yang kontennya. Yang pertama UI UX itu user interface dan user experience. Jadi itu user interface itu untuk tampilannya. Jadi misal warna, tulisan, font dan lain-lain gitu. Terus kalau user experience itu pengalaman untuk si pengunjung nanti. Jadi bisa memudahkan pengunjung untuk mengakses websitenya. Oh, jadi itu sebenarnya yang di-update itu ada dua. Yang pertama tadi UI UX, yang kedua konten. Oke, berarti Konten kalau itu isinya, oh, materi-materinya. yang pertama UI UX. itu berarti kayak misal tampilannya yang ada Tampilan. di webnya, Web, ya. misal kayak warnanya atau fontnya atau Tombol-tombol dan tata letaknya itu termasuk juga termasuk ya? juga. Termasuk juga gitu. Terus yang satu sama buat bukannya hampir sama ya Mas? Kalau misal yang 1 sama 2 kan intinya menampilkan tentang apa yang ingin dilihat sama user gitu. Kalau kedua kan konten itu lebih ke materinya. Oh. Jadi misalnya artikel isinya apa, terus misalnya layanan itu nanti penjelasannya apa aja, itu foto-foto gitu. Oh, Itu jadi isinya. Jadi yang pertama tadi tampilannya, yang kedua ini isi yang Isinya, ada di dalam tampilannya. Emang isinya apa aja Mas, atau tampilannya apa aja? Untuk yang UI UX tadi itu ada banyak yang di-update. Pertama itu update untuk menu di headernya itu. Sebelumnya itu menunya cuma ada beberapa gitu, kayak home, profile, service, galeri, mitra dan klien, artikel sama kontak. Tapi untuk mengakses semua itu harus dibuka satu-satu. Sementara di halaman itu banyak subhalaman lainnya. Jadi untuk memudahkan, dimanfaatkan fitur drop down menu. Jadi tanpa harus masuk ke halaman itu, kita bisa pilih submenu. Bentar Mas, belum paham nih aku nih Mas. Bisa dijelaskan secara gampangnya dulu nggak sih intinya gitu? Jadi contohnya kalau kemarin kan service itu, service di menunya WPU, itu, ya, di menu service itu di WPU kan layannya ada, sejauh ini ada 3, yang kerjaan geoteknik, lab mekanika tanah dan topografi. Ya. Sementara kemarin itu untuk mengakses itu harus buka halaman service dulu. Oh. Jadi sekarang tanpa harus buka halaman itu, kita bisa langsung klik ya. gitu ya. Jadi nggak perlu langsung, misal nih ada rumah, kita harus masuk dulu baru ada. Ya. Tapi sekarang udah ada di kayak halamannya gitu ya. Oh, oke. Kemarin diupdate untuk profile itu dibagi menjadi visi misi dan struktur organisasi. Terus untuk service itu ada dibagi lagi jadi pekerjaan geoteknik, lab mekanika tanah, sama topografi. Dari 3 itu lagi nanti dibagi lagi menjadi masing-masing layanan dari layanan dari, itu. Misal di kerjaan geoteknik ada uji sondir, handbor, CBR dan lain-lain. Oh, jadi lebih detail lagi ya. Misal ada pekerjaan yang ada di WPU kan tadi ada 4, ada geoteknik, asesmen struktur, soil, asesmen struktur, topografi sama uji lab. Nah, mereka ini nanti dicabangkan lagi gitu ya pekerjaannya yang lebih detail lagi gitu ya. Oh, jadi tanpa pengunjung harus buka halaman satu-satu, bisa langsung pilih sebelum masuk. Oh ya, jadi nggak perlu masuk, cuman udah ada langsung banyak tampilannya. Tinggal kita misal mau cari uji sondir, tinggal klik sondir, atau mau uji senkon langsung klik senkon. Oke. Di dalamnya itu ada apa lagi Mas? Kalau misal nih kita ngeklik sondir, nah kita dalam tampilannya itu ada apa? Tiap pengujian nanti sudah dibuatkan halaman masing-masing. Jadi di situ nanti ada foto dokumentasi sama informasi-informasi tentang pengujian itu. Terus ditambahkan juga kolom untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan dari pengunjung.
misal uji sondir, apa itu uji sondir, apa manfaat uji sondir, Oh, apa saja yang didapatkan. oke. Sama ada juga kalau pengunjung mau memesan jasanya Hmm. bisa kemana gitu, Oh, berarti bisa gimana langsung prosesnya. di-link-kan juga gitu ya, cepet ya. Oh, berarti emang detail banget ya Mas Jan. Misal nih kita mulai anggap aja saya sebagai pengunjungnya yang Iya. buka website di WPU mau cari pekerjaan sondir. Yaudah kita berarti tinggal lihat aja di layanannya, Iya. terus klik sondirnya. Kalau mungkin bahkan orang awam pun kalau misalnya nggak tahu apa itu sondir, berarti udah ada penjelasan di bawahnya gitu Sudah ya. ada. Dan juga ada dokumentasi bahwa Sudah pekerjaan. Oke. Oke, setelah menu nih Mas, ada apa lagi? Selain menu yang di header tadi, ada juga di update yang bagian footer itu bagian paling bawah dari website. Itu sebelumnya ada profil perusahaan, menu lagi dan kontak di situ, tapi kayak gitu terkesan terlalu padat gitu. Jadi untuk menu yang di bawah bisa dihilangkan, jadi cukup profil perusahaan sama kontak aja, karena menunya sudah ada di atas tadi. Terus apa lagi? Tadi ada tambahkan yang halaman servis tadi, sudah dijelaskan sebelumnya. Terus untuk halaman kontak juga dilengkapi lagi. Terus sama kemarin ditambahkan tampilan Google Maps, karena bisa menambah kredibilitas perusahaan. Tapi emang benar sih Mas, kadang orang itu kalau pengen lebih percaya lagi atau mungkin mau datang ke perusahaan atau kantor itu bertanya-tanya, ribet nih nyari namanya apa, terus balik lagi ke Maps. Mungkin kalau langsung ke webnya kan bisa langsung diklik gitu ya. Dan itu juga menambah keyakinan seorang pelanggan atau user untuk ternyata emang valid ini dan seprofesional ini sebuah perusahaan gitu. Terus ada apa lagi Mas? Untuk UI UX-nya tadi terakhir ada galeri. Galerinya diupdate lagi untuk pekerjaan-pekerjaan yang terbaru gitu, sama untuk jasa-jasa yang sebelumnya udah di-list tapi belum ada dokumentasinya, jadi ditambahkan lagi. Terus di galeri juga itu karena ada banyak fotonya Mbak, jadi itu dikasih fitur buat sortir gitu sesuai jasanya. Berarti itu tadi adalah sebuah tampilannya ya yang Mas Bukan jelaskan. Terus kan aku lihat juga di websitenya itu juga ada artikelnya. Nah itu gimana itu konsepnya Mas? Ditambahkan artikel karena itu bisa membantu untuk menambah traffic ke websitenya. Itu ada SEO atau Search Engine Optimization. Ya, gampangnya itu gimana biar website kita jadi muncul di bagian atas Google gitu kalau dicari gitu. Oh, itu berpengaruh ya? Berpengaruh. Jadi itu bisa dimaksimalkan kalau kita sering bikin artikel. Jadi keyword-keyword yang di artikel nanti itu bisa muncul kalau ada orang yang cari di Google gitu. Berarti misalnya Mas, di websitenya WPU ada beberapa artikel. Iya. Terus saya sebagai penonton mengklik salah satu artikel tersebut, itu berarti bisa menaikkan trafficnya ke atas gitu, atau gimana sistem kerjanya bagaimana ini? Jadi itu bisa menambah traffic, itu bisa menambah pengunjung yang datang ke itu kan, ke website. Nah itu untuk yang SEO tadi itu lebih ke konten artikelnya. Jadi kalau misalkan di artikel itu difokuskan di beberapa keyword tertentu, itu bisa mengangkat website itu di tampilan Google itu. Jadi enggak cuman kayak misal kita klik jasa sondir itu enggak ngaruh juga. Misal kita kayak cuman ngeklik jasa sondir otomatis kan langsung ada nih. Yeah. Itu berpengaruh juga enggak, atau emang naturalnya seperti tadi yang Mas Bukan jelaskan? Lebih ke cara untuk memaksimalkan biar bisa naik gitu. Karena kan kalau mencari jasa sondir kan pasti bakal banyak ya yang muncul. Betul. Nah itu
caranya salah satunya bisa dari artikel. Jadi lebih difokuskan ke keywordnya ya Mas? Iya, di Biasanya di keywordnya. judulnya atau di deskripsinya? Jadi di artikel itu ada 3 macam, ada di judul, deskripsi, sama di isi kontennya. Oke. Nah itu pas aku mengerjakannya coba tambahin plugin untuk menilai apakah konten ini, artikel ini sudah cukup baik untuk optimisasi itu. Oke, kalau menurut Mas Furkon nih, kalau dalam sebuah tampilan website perusahaan itu lebih profesional atau lebih enak dilihat itu yang yaudah yang simple aja, atau mungkin nggak usah banyak kata-kata, cuman lebih ada visualnya gitu? Sebenarnya dua-duanya penting, tapi lebih baik untuk yang simple aja, karena walaupun simple, selama informasi yang ingin disampaikan udah tersampaikan itu lebih baik juga. Jadi lebih yang simple aja gitu, jadi nggak banyak tampilan bikin orang lain itu yang lihat atau yang baca itu jadi pusing atau bingung, ini sebenarnya apa sih, atau kok bingung mau diarahkan kemana. Mungkin kan juga sebelum website kita udah seperti sekarang juga bingung kan Mas, maksudnya tampilannya tuh ini sebenarnya gimana sih, ya udah sebenarnya udah ada layanan segala macam, cuman mungkin belum terstruktur gitu. Oke, terakhir nih Mas Furkon, menurut Mas Furkon apa sih yang harus ada di website sebuah perusahaan? Kalau harus ada sih sebenarnya ada banyak ya Mbak. Salah satunya itu informasi yang tepat di halaman home-nya, karena kan pengunjung pas masuk ke website itu pertama yang dikunjungkan halaman home-nya itu. Jadi sebisa mungkin di halaman itu udah ada semua informasi walaupun itu singkat. Jadi berikutnya mungkin halaman tentang perusahaannya, profil perusahaan, biar bisa menambah rasa percaya calon pelanggan ini. Terus layanan-layanannya apa saja, sama terakhir kontaknya, kontak dan untuk calon pelanggan ini menghubungi perusahaan. Oke, nah jadi banyak banget yang kita obrolin ya, mulai dari menu, terus artikel, layanan, dan bahkan tampilannya ya. Jadi seru banget obrolan kita. Makasih Mas Furkon sudah sharing tentang informasi yang mungkin jarang banget orang tahu tentang website gitu ya. Mungkin itu sementara kita obrolan kita cukupkan. Nanti setelah ini mungkin ada obrolan-obrolan lain yang mungkin lebih seru lagi dari website, entah itu tentang sosial media atau mungkin tentang pekerjaan lainnya gitu. Buat teman-teman tetap support terus konten-konten tentang teknik sipil khususnya yang ada di PT Widya Purma Utama dengan cara bantu like, bantu subscribe, bantu komen, share sebanyak-banyaknya ke teman, saudara, tetangga, atau siapapun untuk tetap support kita gitu ya. Sampai ketemu di acara podcastnya WPU selanjutnya. Podcastnya WPU, Kes.